Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, gimana kabar kalian para penghobi anggur? Alhamdulillah pasti sehat kan ya. Jadi saya juga sehat. Seperti biasa, untuk pagi ini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kita ya. Jadi untuk pertanyaannya yaitu mengenai Ghospi ya. Om, anggur Ghospi tanaman di pot usia 7 bulan, sistem hidroponik, sistem otomatis, pupuk AB Mix Grow, media tanam kokopit dan sekam bakar 1:1, selalu jaga kelembaban metannya. Terseri ada 6, sekarang bawa brokoli, tapi ada 3 tersier, bunganya rontok habis total saat menjelang polinasi atau penyerbukan. Tinggal 3 tersier yang seprut. Saat aku tanya penjual bibitnya, disuruh spray brokoli dengan insek atau fungi. Menurut Om, apa yang harus saya lakukan karena pembuahan pertama aku di Ghospi, tapi cubit terus yang di sampingnya aman, malah sekarang sudah berubah warna. Jadi untuk bunga rontok banyak unsur ya yang terjadi. Biasanya saat pertama untuk kurang air, kemudian kekurangan unsur hara, kemudian waktu pemupukan, ataupun dosis pemupukan, kemudian bisa dengan hama. Kemudian saya menanyakan kembali untuk lebih detail lagi ciri-ciri dari bunga rontok. Pertama untuk AB Mix, dosisnya seberapa, kemudian adakah tanda-tanda daunnya itu mengering ataupun bagiannya itu gosong mengering gitu. Oke, jadi yang pertama untuk bunga rontok. Jadi untuk bunga rontok itu banyak faktor ya. Mungkin yang pertama itu air. Kekurangan air juga faktor penyebab salah satu bunga itu rontok. Jadi pada saat proses penyerbukan ataupun pembentukan beri itu butuh yang namanya air cukup banyak ya. Jadi ketika kurang ataupun telat memberikan air, maka sudah dipastikan banyak brokoli ataupun bunga yang rontok tidak terjadi penyerbukan gitu. Satu. Tapi karena ini sistem hidroponik, sistem tetes, bisa dikatakan bagus, sudah terpenuhi walaupun sedikit-sedikit tetap hasilnya bagus. Kedua, kekurangannya unsur kalium, di mana unsur kalium, salah satu fungsi unsur kalium itu sendiri yaitu untuk mengikat atau memperkuat bunga pada saat proses penyerbukan gitu. Biasa saja itu. Kemudian tapi kan ini high grow ya, cuma high grow saya nggak tahu untuk kandungan persisnya seberapa untuk high grow ini sendiri. Makanya biasanya untuk perangsang atau pemicu pembungaan kita gunakan MKP ataupun KNO3, di mana dari dua pupuk itu mengandung unsur kalium yang cukup tinggi gitu. Biasanya sebelum dipangkas kita aplikasikan gunakan KNO atau MKP untuk memperkuat pembungaan gitu. Yang ketiga itu waktu pemupukan. Jadi pada saat pembungaan ada fase di mana pupuk kita itu harus hentikan dan lebih fokus untuk memperbanyak air. Kapan itu waktu penghentian? Yaitu pada saat pembungaan masih bentuk brokoli, masih bisa kita pupuk. Jadi kalau masih bisa kita aman berikan pupuk dengan dosis yang kecil, yang biasanya kita gunakan itu kita turunkan dosisnya, diperkecil. Kemudian pada saat bunga sudah mulai mekar ataupun pada saat mulai akan terjadi penyerbukan, itu mulai kita hentikan pemupukan. Itu biasanya sekitar 1-2 minggu sampai nanti sudah berbentuk buah itu sebesar biji kacang hijau. Itu kalau udah sebesar biji kacang hijau, kalian bisa langsung bisa masukkan pupuk kembali, yaitu dengan bertahap ya, dari dosis kecil, sedang, kemudian yang bagus ataupun tinggi gitu. Kemudian bisa faktor dari hama juga. Hama, tapi kalau di sini tuh jarang kalau hama ya. Biasanya kalau hama, kalau terkena hama, brokoli itu akan keriting ataupun wrinkle gitu. Jarang sekali terkena hama kemudian rontok ya. Biasanya kalau saya ada di sini udah terkena hama, wrinkle atau rontok, saya langsung buang gitu. Sedangkan untuk hama bisa dilakukan penyemprotan fungi ataupun insek itu malahan sebelum pecah mata bat ya. Bisa dilakukan setelah perangkas pruning, kemudian kita semprot semuanya dari permukaan. Nah, biasanya kalau yang lebih terkena itu hama thrips ya. Jadi bunga keluar dia tuh ngeringkel, jadi nggak bagus. Sedangkan untuk hama yang bikin rontok itu jarang banget.
Makanya biasanya kalau insek dan fungi itu disemprot malah sebelum berbentuk brokoli, jadi masih bentuk matabat. Pokoknya setelah pruning kemudian lakukan penyemprotan insek dan fungi gitu. Jadi kalau kita breakdown untuk kenapa bunga itu bisa rontok, yang punya subscriber itu kalau air sudah dipastikan kayak kategori aman ya, karena dia menggunakan hidroponik sistem tetes otomatis ya. Jadi kadar yang diperlukan itu terkontrol. Kedua, kekurangan unsur hara. Kalau unsur hara kita nggak bisa menentukan kurangnya itu atau enggaknya seperti apa biasanya, tapi sebagai pencegahan biasanya kita sudah memberikan itu sebelum pemangkasan gitu. Dengan waktu pemupukan ataupun dosis pemupukan ini kemungkinan besar ini ya, karena pada saat polinasi atau proses penyerbukan itu sebaiknya pemupukan itu dihentikan, jadi kita berikan air saja. Sedangkan di sini tuh dia masih memberikan pupuk. Jadi menurut saya itu salah satu faktor penyebab bunganya itu rontok. Sedangkan kalau kalian diperbandingkan dengan Jupiter itu nggak bisa dibandingkan ya, karena dia itu super genjah, mau dia apapun seperti apapun dia pasti buah gitu. Kategori paling aman itu emang jenis Jupiter gitu. Jadi kalau kalian membandingkan itu lumayan sulit, tapi bisa dibandingkan dengan satu varian lagi selain Jupiter, kemungkinan ada pembandingnya gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Jupiter kayaknya sepertinya tidak bisa, karena Jupiter itu udah top marko top banget ya. Kemudian untuk hama ya, untuk hama sebaiknya seperti yang sebutkan bahwa penyemprotan itu malah sebelum pecah bat, atau biasanya setelah pruning baru kita lakukan penyemprotan insek dan fungi. Ini sebelumnya ada contoh lagi di tempat saya ini, ada jenis tamaki yang sudah saya hentikan untuk proses pemupukan karena sudah terjadi bunga itu udah mekar, yang tadinya brokoli udah mekar, kemudian sudah mulai masuk proses penyerbukan, jadi sudah saya hentikan sekitar 1 minggu. Jadi nanti kita pupukkan lagi ketika selesai penyerbukan sudah berbentuk beri sebesar kacang hijau. Nih saya perlihatkan, oke. Ada jenis tamaki sudah berbunga, ini sudah dalam tahap proses penyerbukan. Jadi ini tuh sudah saya hentikan selama seminggu. Jadi ini selama bentuk bunganya masih brokoli masih bisa kita gunakan pupuk, yaitu dengan dosis kecil. Tapi ketika sudah seperti ini udah mulai mekar, jadi udah mulai persiapan bakal terjadi penyerbukan. Nah ini udah mulai kita hentikan gitu. Ini seperti ini. Jadi seperti itu ya, ketika sudah mekar seperti ini kita fokus ke air aja, kita jaga kondisi airnya aja. Untuk pupuk kita hentikan lagi nanti kalau sudah. Ini ada nih yang sudah selesai penyerbukan bentuk beri kecil seperti ini. Ini bisa dipupuk tapi dengan dosis yang kecil ya. Jadi untuk dosis pemupukan juga bertahap dari kecil, sedang, kemudian tinggi gitu. Ini udah mulai masuk fase penyerbukan ya. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan dari subscriber kenapa rontok. Sebelumnya dia menanyakan untuk bagaimana yang bisa dia lakukan ya, karena sudah terpotong, sudah di asal break, kemudian sudah berbunga. Dari 6 itu yang masih terselamatkan itu 3 ya, 3 laginya belum. Jadi yang 3 lagi tinggal kita potong dulu yang bekas seprutannya, terus kita masih pupuk generatif. Nanti sekitar 1 atau 2 minggu baru kita turunkan lagi mata batnya, kita potong, kita lakukan pembuahan ulang. Selama masih ada pembungaan yang masih ada pupuk masuk generatif, masih bisa kemungkinan dibuahkan gitu. Jadi seperti itu aja. Yang sudah terlanjur gosong kita tinggal turunkan lagi, kita pangkas lagi, kita buahkan lagi saja. Oke. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini mengenai bunga yang rontok ketika proses penyerbukan.
Jadi beberapa faktor yang perlu kalian perhatikan dari air, kemudian unsur hara, kalium yang harus cukup, kemudian waktu pemupukan yang harus kita hentikan kapan, kemudian penggunaan pestisida atau insektisida sebelum martabat pecah gitu. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk yang mau beli bibit ada di belakang, tinggal nanti saya sertakan kontak WA-nya. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan see you.